Oke, agenda kita hari ini adalah overview Codever, kemudian mengenai PictoBlocks juga. Di sini apa ada yang belum pernah belajar PictoBlocks? Tapi jangan sedih dulu karena hari ini akan ada demo mengenai PictoBlocks oleh salah satu teacher kita yaitu Mr. Jonathan. Dan juga nanti akan diinfokan mengenai submission untuk kompetisi Codever. Oke, Miss, lanjut ke agenda selanjutnya ya, yaitu overview mengenai Codever yang akan disampaikan oleh Miss Melani sebagai CEO dan founder dari Codekido. Silakan, Miss. Terima kasih Miss Fafira. Nanti Miss akan langsung screen sharing juga supaya kita bisa lihat sama-sama. Tapi sebelumnya ada ini Miss Fafira mau minta para Kido untuk kasih nama, rename, nama yang tepat, bagaimana tadi? Ya, betul sekali. Nah, sebelum Ya. Ismail mulai, untuk peserta untuk mengganti nama menjadi nama tim, kemudian strip, dan nama lengkap. Gitu. Apakah sudah untuk mengganti nama tim dan juga nama lengkapnya? Oke, sepertinya belum semua untuk mengganti nama ya. Miss, tunggu sebentar. Oke, ada yang sudah. Baik. Sembari menunggu anak-anak untuk mengganti namanya, mungkin Miss Mel bisa melanjutkan. Oke, thank you Miss Safira. Hi everyone, hi Kiddos. Hari ini Miss ditemani oleh Miss Safira dan Mr. Jonathan. Dan mungkin ada beberapa tim Codekido yang lain ya. Hari ini senang sekali kalian bisa join di acara webinar. Karena ini acara webinar yang cukup penting nih untuk semua yang sudah mendaftar kompetisi Codever. Codevernya tulisannya 2022, padahal sekarang udah 2023 ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa begitu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ini waktu itu memang dibukanya di akhir 2022, jadi tahunnya masih 22. Cuman kita memang deadline-nya sampai tahun 2023. Oke. Ini tadi Miss Safira sudah menjelaskan tentang agendanya. Jadi hari ini kita akan demokan secara detail tentang platform yang akan dipakai untuk kompetisi ini. Sebelum itu, Miss akan jelaskan sedikit overview tentang kompetisinya sendiri. Oke, so Codever itu apa? Sebetulnya Codekido, mungkin ini ada beberapa murid juga ya yang sudah pernah ikut di tahun sebelumnya, karena ini kegiatan tahunan. Sejak 2 tahun yang lalu Codekido sudah sempat ikut beberapa kali, walaupun tahun ini Miss senang sekali karena yang daftar cukup banyak, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah the biggest global AI and coding competition. Kita lihat di sini nih, jadi banyak sih nanti kalian yang ikut, bukan cuma dari Indonesia saja, tapi memang banyak murid-murid, anak-anak dari negara-negara yang lain, semua ikut bergabung di acara ini. Penyelenggaranya adalah Stanpedia, tapi mereka juga memiliki menjalin kerjasama gitu. Jadi ada partner-partner dari berbagai negara yang ikut membantu mendukung acara ini. Salah satunya kenapa butuh partner seperti itu, contohnya Codekido ya. Codekido tahun ini menjadi partner untuk kegiatan Codever. Dengan adanya partner di negara masing-masing, tentunya partner ini bisa juga mendukung gitu ya murid-murid dari negara yang bersangkutan, entah mungkin karena dalam hal bahasa atau juga dalam hal webinar tambahan atau dalam hal pendampingan. Partner itu yang akan memberi support tambahan untuk murid-murid yang mendaftar dari negara yang bersangkutan. Contohnya nih untuk Codekido tahun ini untuk registrasi, jadi dari sisi orang tua lebih mudah juga karena untuk pembayaran segala macam udah langsung dilakukannya lewat Codekido. Nanti pada waktu terakhir
pengumpulan project segala macam itu juga akan dikoordinasikan oleh Kode Kido untuk semua peserta yang mendaftar lewat Kode Kido di tahun pelaksanaan tahun ini. Nah, sekarang sambil biar ada interaksi, Miss pengen lihat kalian coba tulis di chat yang ikut dalam webinar ini, kalian grup kelas berapa? Grup mana tuh? Elementary, junior, atau senior? Coba masing-masing tulis saja di chat supaya kita lihat kira-kira umurnya masuk ke dalam grup apa. Karena pada waktu mendaftar ini, kalian harus mendaftar dalam grup yang bersangkutan gitu ya. Jadi nanti ada hadiahnya pun atau pemenangnya pun akan dipilih di masing-masing grup. Coba, oh junior, elementary, senior, oke, ya sambil tulis, oke, good. Wah, hebat juga nih ya, banyak sekali, ya, cukup banyak yang elementary, berarti yang masih grup 7-10 tahun. Oke. Nah, pada waktu membuat project itu sendiri akan ada kategori yang bisa dipilih. Tipe projectnya apa? Kalian bisa membuat project yang berupa storytelling, artinya storytelling kan bisa seperti kalau menggunakan Scratch atau menggunakan platform coding yang kalian sudah pelajari di Kode Kido ya, bikin digital story, itu salah satu project yang bisa dibuat, atau membuat game, ya, kategori kedua, dan kategori yang ketiga adalah AI dan machine learning project. Kategori ketiga AI dan machine learning ini artinya menggunakan, nanti akan dijelaskan sedikit, menggunakan extension tambahan yang khusus ada di PictoBlox, extension yang menggunakan teknologi AI dan machine learning. Gitu. Jadi kalau pilihnya yang AI dan machine learning ya tentunya harus menggunakan extension tersebut. Kalau storytelling dan games tidak harus. Jadi bisa asalkan temanya sesuai begitu. Oke, jadi ada 3 kategori project. Oke. Nah, pasti kan penasaran ya, salah satu motivasi ikut kompetisi tentunya bukan hanya hadiahnya, karena ada faktor untuk belajar dan ada faktor untuk menerapkan apa yang kalian sudah pelajarin, apa yang kalian ingin menunjukkan kreativitas, tapi hadiah tentunya juga cherry on top. Ya, tentunya hadiah ini juga sesuatu yang bikin motivasi. Nah, untuk hadiah sendiri cukup menarik karena di tiap kategori umur itu akan dipilih ada juara pertama, ada juara runner up, jadi juara kedua, dan ada juara ketiga. Selain itu juga ada beberapa kategori yang lain. Misalnya untuk yang khusus yang tim perempuan akan ada Girl in STEM. Untuk project yang AI dan machine learning itu ada khusus juga kategori hadiah tersebut. Kalau yang ini bukan untuk murid, ini untuk yang teacher. Kemudian ada juga People Choice Award. Ini nanti di akhir dari penyelenggara mereka juga akan mengadakan semacam voting gitu. Jadi peserta bisa melihat judul-judul atau contoh-contoh proyek dari rekan yang lain yang sudah disubmit, kemudian bisa memilih gitu. Nah, itu untuk yang paling banyak penerima vote-nya juga bisa mendapatkan hadiah di situ. Ini yang secara global, jadi dari Codever Global, kategori hadiahnya seperti itu. Kita juga ada rencana untuk di level Indonesia akan dipilih juga beberapa pemenang. Jadi nanti kita umumkan lebih lanjut kalau sudah setelah tahap submission-nya gitu. Jadi ada hadiah tambahan untuk para kiddos yang di level Indonesia juga. Oke. Nah, tentunya kan kalian tadi sudah lihat kategori proyeknya apa.
ada satu lagi yang namanya tema. Pada waktu kita membuat project tahun ini, untuk kompetisi tahun ini, sudah ditentukan ada 5 tema yang bisa dipilih. Yang pertama adalah Save the Environment, artinya semua proyek-proyek yang berhubungan dengan lingkungan hidup ya, misalnya mau bikin digital story tentang bagaimana menjaga hutan gitu, misalnya untuk menghindari kebakaran hutan atau menjaga kebersihan di laut, kebersihan di lingkungan, itu tentunya berhubungan dengan save the environment. Kategori kedua, strengthen the health infrastructure. Ini semua yang berkaitan dengan kesehatan. Mungkin teknologi yang bisa dipakai di rumah sakit atau teknologi yang ada di sekitar kita tapi yang mendukung kesehatan pribadi, itu bisa juga. Nanti kita akan lihat beberapa contoh untuk inspirasi nih, supaya ada inspirasi tambahan, kita akan lihat juga contoh-contohnya. Kategori ketiga adalah, tema ketiga adalah revolutionize the agriculture. Yang ini berarti berhubungan dengan tanaman ya, tanaman, perkebunan, bagaimana sumber daya sekitar kita yang bisa membantu manusia gitu kan, untuk supaya misalnya memproduksi di perkebunan supaya lebih banyak hasilnya, itu berhubungan dengan agriculture, ada di sini. Kemudian tema keempat adalah automated surrounding. Nah, ini berarti tema ini sebetulnya bisa sangat besar karena kan tentang otomasi bisa aja dalam berbagai hal ya. Mau tentang mobil atau tentang mesin atau apa sekitar kita, asal yang berupa otomasi itu bisa dimasukkan sebagai tema ini. Atau yang kelima adalah tema yang berhubungan dengan transportasi. Miss Safira sambil memonitor chat ya, kalau ada yang bertanya bisa langsung kita tanggapi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini ngomong-ngomong, nanti setelah webinar ini, slide ini kita akan bagikan juga kalian. Jadi kalian misalnya nanti tidak ada waktu terlalu banyak di dalam webinar, kita bisa refer ke slide yang ada link-link yang bisa diakses. Nah, contoh ya, kalau kita pengen lihat contohnya, apa sih Save the Environment? Nah, ini contoh-contoh project tahun-tahun sebelumnya yang kalian bisa lihat untuk mendapatkan inspirasi. Contoh tadi kalau tentang kelingkungan hidup, tentang watering, tentang save the forest from wildfire, tentang sampah nih, recycling, yang kesehatan, tentang hospital, automated doctor, ya, agriculture, ini tentang irigasi, untuk bagaimana mengotomasi greenhouse. Automated trash collection, live automation, yaitu beberapa contoh-contoh dari proyek sesuai dengan tema yang bersangkutan. Oke, Miss akan post lagi sedikit di sini. Ini kan kita barusan awal ya, jadi mungkin kalian belum punya ide yang spesifik. Nanti pada waktu tahap pertama tentunya kalian harus brainstorm sendiri gitu kan. Mungkin kalau yang bekerja dalam satu tim bisa kolaborasi dengan temannya. Kalau yang mendaftar sebagai individual ya sambil berpikir-pikir sendiri apa sih kira-kira yang tema yang kalian tertarik yang akan kalian bikin proyeknya untuk kompetisi ini gitu. Nah, kalau yang sudah punya gambaran, coba Miss juga ingin dengar kalian tulis di chat. Kira-kira dari 5 tema ini apa yang kalian akan pilih? Walaupun belum yakin nggak apa-apa, tulis dulu. Karena nanti kan tentunya finalnya nanti pas pada waktu kalian submit project-nya. Tapi sekarang
dari apa yang sudah Miss jelaskan, kira-kira yang kalian ingin bikin temanya tentang apa? Coba tulis di chat. Save the environment cukup banyak. Oke, good. Mhm. Mhm. Ya, good. Ya, dari peserta yang ada di sini pun sudah cukup banyak berbagai macam ya pilihannya ya. Oke, good. Lanjutkan terus di chat. Silakan yang belum tulis, silakan tulis. Sementara itu Miss akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, untuk bisa mengikuti kompetisi Codever ini, apa saja yang kalian perlukan? Tentunya komputer dan internet, karena semua materi ini akan diakses lewat online ya, lewat internet. Kemudian yang kedua, kalian harus menginstal aplikasi PictoBlox dan membuat account. Ini free, jadi tidak perlu membayar lagi untuk download aplikasinya dan membuat account-nya. Nanti di tahap berikutnya Mr. Jonathan akan demokan bagaimana cara mendownload dan membuat account. Tapi nanti basically tampilannya seperti ini. Jadi begitu kalian download dan install, aplikasi itu bisa diakses di laptop atau komputer masing-masing. Kemudian kalian juga butuh Codever account. Codever account ini diperlukan untuk mengakses resource-resource dan nantinya untuk submit project. Tapi untuk bagian submit project ini nanti akan dibantu oleh tim Codekido. Jadi Codever account ini terutama untuk pada waktu kalian login ke Codever, seperti di sini yang ditunjukkan, codever.org, dan login, kalian bisa melihat My Dashboard seperti ini. Kalau yang sekarang belum punya account, nggak apa-apa, nggak masalah, karena link resource ini sudah dicantumkan di dalam presentasi hari ini. Jadi tidak perlu login dulu, yang penting bisa akses ke learning resources dan training session yang akan kita share di dalam webinar hari ini. Oke? Kemudian tentunya recording device. Kenapa? Karena nanti pada waktu di sini kita lihat what to submit. 3 hal yang perlu disubmit. Yang pertama adalah project description, tentunya kan harus menjelaskan tentang project itu apa, judulnya apa, tentang apa, itu harus dijelaskan dalam bahasa Inggris tentunya karena ini global competition. Kemudian link ke project di PictoBlox. Setelah projectnya dibuat, di-save, nah linknya itu harus dikumpulkan. Dan yang ketiga, kalian harus membuat presentasi. Nah, karena di Codekido kan juga dilatih seperti itu ya, bukan hanya belajar technical skill, tapi selain juga bisa bikin projectnya, kalian juga harus bisa menceritakan gitu kan, mempresentasikan project itu. Cukup simple, kenapa makanya butuh recording device kan, jadi videonya harus disimpan. Video itu antara 5-10 menit menjelaskan tentang project kalian, mungkin didemokan. Bisa kalau bisa sih langsung pakai bahasa Inggris jadi lebih simple, atau kalau misalnya yang kurang comfortable pakai bahasa Inggris, presentasinya pakai bahasa Indonesia nggak masalah, tapi harus diberi caption dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti tim jurinya kan juga dari internasional ya. Gitu. Oke. Nah, sebagai penyemangat atau contoh, Miss akan tunjukkan nih di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020, Codever 2020 itu juga ada salah satu Kidos Codekido yang memenangkan hadiahnya.
dia membuat project tentang coral reef. Nanti di akhir ada contoh, ditujukan videonya, contohnya. Kemudian, oh ini sekarang Miss akan tunjukkan ini salah satu finalis. Miss akan tunjukkan juga contoh videonya, contoh presentasinya supaya kalian mendapat gambarannya ya. Hello, my name is Bagas. My theme of my project is how to beat the pandemic with AI, and my project title is X-ray. Project description. The AI project that I was created is implemented using of artificial intelligence. Jadi dia untuk yang kali ini dia memilihnya project AI tentang X-ray. Jadi ini berhubungan dengan kesehatan. Menggunakan AI untuk membantu, Miss akan forward langsung ke tengah, untuk membantu mendeteksi gambar X-ray ini apakah ada tumornya atau tidak. Nah itu dia menggunakan AI yang image recognition, bisa mengenali gambar gitu, supaya kita lihat sekilas. Okay. Bigger. This previous. Okay. And I use some motion block for the square block to make it move randomly. This is the square block. My face bad. Let me check. Yang ya jadi project dia kebetulan itu menganalisa hasil X-ray. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda penyakit, nanti akan keluar message-nya bahwa oh ya ini hasil X-ray yang sehat gitu. Tapi nanti kalau ada foto X-ray dari orang yang mungkin ada penyakitnya, program ini bisa mengenali, kemudian akan mengeluarkan message yang lain seperti itu. Jadi ini menggunakan yang namanya extension image recognition. Oke, so ini salah satu contoh. Jika misalnya kalian juga ingin browsing lagi presentasi-presentasi contoh yang lain yang khusus dari peserta Indonesia, itu Miss cantumkan di sini adalah playlist dari semua yang telah submit dari Indonesia. Tidak perlu Miss tunjukkan sekarang, yang penting sudah ada linknya di sini, bisa kalian lihat. Nah, tapi kan tentunya penasaran gimana dong cara bikin proyeknya, itu nanti kita bahas di bagian kedua webinar ini ya. Oke, setelah kita melihat contoh-contoh hasil presentasi, nah slide ini cukup penting, slide berikutnya, karena ini ada link untuk bagaimana mengakses tutorial yang lebih mendalam. Jadi yang pertama adalah tutorial langsung dari Codever. Sekarang kita lihat kalau di sini, kita klik. Di sini akan langsung membuka tutorial beberapa tema yang bisa kalian pelajari. Untuk kompetisi yang kali ini, kode PictoBlocks itu sebetulnya bisa menggunakan kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman Python atau bisa menggunakan block programming.
Tapi untuk tahun ini karena waktunya sudah mepet, yang disarankan adalah kalian pakai yang block programming. Ya, kalau pakai block programming itu modelnya benar-benar seperti Scratch seperti ini. Jadi lebih familiar dan lebih simple. Karena itu disarankan untuk tahun ini kalian pilih saja menggunakan block programming. Jadi nanti kalau di tutorial, misalnya kalian ingin tahu face detector, bagaimana cara menggunakan membuat project, mengenali ekspresi wajah gitu kan, wajahnya sedih, gembira, atau marah, itu ada tutorialnya, tinggal dijalankan. Tutorialnya menggunakan bahasa Inggris ya. Biasanya sih tutorial cukup singkat, jadi kalian bisa Hello everyone. ikutin. Click on the green flag to start. So what exactly we want is whenever we are hitting on the green flag, whenever we are clicking on the green flag, what we want the video, our video to be turned on the stage with 0% transparency. So for that, we have to load the artificial intelligence extension in PictoBlox. So we have Ya, jadi ini ada tutorial-tutorial singkat seperti itu. Ada cukup banyak. Ada misalnya kalau yang ini kan game berupa game, which is sama persis seperti Scratch. Tapi kemudian ada beberapa yang misalnya mesin learning. Nah ini contohnya yang X-ray tadi yang projectnya Bagas itu juga ada tutorialnya di sini. Kalau yang tutorial menggunakan hardware seperti ini menggunakan robot-robot itu tidak perlu kita lakukan saat ini karena tentunya kita saat ini tidak ada hardware-nya ya yang bisa dipakai. Jadi untuk tahun ini fokus ke project yang menggunakan software saja. Oke. Kemudian tutorial yang lain adalah link yang kedua di sini. Nah, di sini ada lebih banyak lagi. Ada banyak lagi tutorial yang bisa dilihat, termasuk jika misalnya ini salah satu yang cukup menarik ini, mengidentifikasi apakah seseorang menggunakan NAS atau tidak. Nah, itu bisa juga bikin project seperti itu. Oke, jadi sudah kita cantumkan 2 link ke tutorial yang bentuknya video. Kemudian yang kedua yang cukup penting adalah documentation tentang extension. Kalau kalian sudah pernah belajar Scratch, tentunya sudah sangat familiar ya dengan blok-blok Scratch yang ini. Ini semua standar sama seperti Scratch. Tapi di PictoBlox keuntungannya adalah ada extension tambahan yang jauh lebih banyak. Nah, di sini untuk mengakses extension itu sama caranya, tinggal klik button yang sebelah kiri bawah, dan di sini akan muncul berbagai extension tambahan. Kayak tadi contohnya face detection, misalnya misklik extension face detection. Loading dulu sebentar. Nanti akan muncul, akan muncul blok-blok tambahan yang mungkin kalian belum pernah coba sebelumnya karena tidak ada di Scratch yang biasa kan. Nah, kalau pengen tahu apa sih ini artinya masing-masing blok ini gunanya untuk apa, itu makanya di sini ada referensi untuk dokumentasi tentang extension itu. Jadi, nah ini kalau dibuka kita bisa lihat extension, misalnya tadi extension face detection ya, kita klik di sini. Nah, ini ada penjelasannya apa sih face detection itu. Ya, mengenali wajah orang berdasarkan kriteria-kriteria titik-titik tertentu gitu ya. Kalau wajah manusia kan ada matanya 2, ada mulutnya, ada alisnya. Nah, komputer itu bisa mengenali bentuk-bentuk key feature dalam wajah manusia supaya mengenali bahwa kalau
mulutnya ke atas gini berarti itu senyum gitu ya misalnya, dan itu biasanya kalau senyum nanti kan ekspresinya berarti orang ini sedang bahagia gitu misalnya. Kalau mulutnya ke bawah berarti sedang sedih. Nah, itu nih ada penjelasannya seperti itu, dan ada penjelasan sangat detail gitu. Masing-masing blok ini apa artinya. Nah, nih. Nah, ada penjelasannya apa sih blok ini gunanya untuk apa, blok ini gunanya untuk apa. Nah, jadi link tentang extension ini sangat berguna. Misalnya nanti akan mau menggunakan project yang berhubungan dengan human body extension atau speech recognition, itu di situ semua ada penjelasan detailnya. Kalau yang ini berhubungan dengan mengenali pose tubuh, bukan cuma muka, tapi seluruh pose tubuh, termasuk hand detection gitu. Jadi misalnya nanti pas di demo, Mr. Leander kalau nggak salah ada satu contohnya, kita bikin murid itu bikin game, tapi terus menggerakkan objek di gamenya itu bukan pakai mouse atau keyboard, tapi menggunakan ini jari kita, kamera capture kalau jari kita gerak ke sini, gerak ke situ, nanti karakternya ikut mengikuti jari. Itu bisa juga dilakukan di sini menggunakan human body extension. Oke, so itu dokumentasi tentang extension yang cukup berguna untuk oke. Oke, Miss Mel, ada pertanyaan di kolom Ya. chat. Can we still use Python to do more advanced stuff or connect it to an Arduino? Tunggu sebentar. Oh ya, ya. So seperti tadi Miss bilang, di PictoBlocks itu sebetulnya memang kita bisa pilih mau codingnya menggunakan Python atau menggunakan block programming. Tentunya kalau yang mau explore menggunakan Python juga bisa, karena di contoh-contoh tutorial tadi juga ada. Tapi kalau misalnya kalian, ini kan juga antara kalian mesti apa ya, terutama untuk anak-anak mungkin yang sudah lebih tinggi usianya, tapi kalian juga mesti managing time juga, karena antara sekarang sampai deadline submission itu kan kira-kira waktunya 1 bulan. Jadi kalau kalian merasa memang bisa mengalokasikan banyak waktu, ya silakan explore yang lebih, itu yang lebih kompleks. Tapi kalau misalnya kalian mungkin ada banyak kegiatan sekolah atau yang lain-lainnya, terus merasa oke, paling nggak ini pertama coba dulu, misarankan mencoba yang pakai block programming dulu. Nah, kemudian kalau pertanyaan tadi tentang bisa nggak di-connect ke hardware, sebetulnya betul ada kapabilitas juga untuk itu. Tapi karena selama ini kan, terutama di kelas kode Kido pun ya, karena COVID dan sebagainya, beberapa tahun ini kan kita memang yang bagian hardware-nya belum terlalu digunakan lagi. Jadi untuk yang hardware juga mungkin saat ini agak sulit gitu untuk implementasikan ke situ. Tapi kalau kalian misalnya di rumah juga sudah punya Arduino terus bisa mau utak-atik sendiri, ya silahkan, boleh juga, karena sebetulnya itu bisa juga dipakai di-connect ke hardware yang standar Arduino, microbit, itu bisa juga. Okay. Ya. Oke, so ini slide terakhir sebelum Miss berikan ke Mr. Leander untuk demo. Satu lagi halaman yang berhubungan dengan student resource. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tutorial yang cukup mendalam. Kalau yang ini tutorialnya sekitar antara 1 jam sampai antara setengah jam sampai 1 jam, dan topiknya sudah cukup spesifik. Misalnya yang ini
untuk membuat game, Squid Game. Kemudian yang ini adalah language translator, bagaimana bikin project yang bisa mengenali tulisan tangan atau bahasa dari bahasa lain dan menerjemahkannya. Kemudian kalau yang ingin explore lebih ke project yang AI atau machine learning, dua ini yang sangat bagus untuk kalian coba. Kita coba jalankan sedikit ya. Kayak ini contohnya, ini adalah 42 menit. Untuk tutorial yang kali ini, Hello everyone. bagusnya adalah mereka Start juga the session. menjelaskan, Or you bentar ya, everything about ini kan menjelaskan tentang Codevernya, tapi nanti setelah presentasi tentang tutorialnya sendiri, ada penjelasan tentang konsep dulu, apa sih intelligence itu, kemudian AI. Dia akan menjelaskan cukup jelas tentang konsep-konsepnya. Nah, kemudian mulai masuk yang lebih spesifik. Jadi di PictoBlocks itu bagaimana menggunakan face filter, itu nanti dia akan menunjukkan ekstensinya adalah menggunakan ini, face detection. Jadi pada waktu kalian mengikuti tutorial ini sambil bisa praktek gitu ya di PictoBlock masing-masing nantinya. Seperti itu. So again, kita cantumkan di sini supaya nanti kalian bisa coba sendiri tutorial yang bersangkutan. Kalau misalnya terus kemudian ada kesulitan atau butuh pendampingan, nah pas di kelas Kode Kidul, kalian bisa tanya atau minta teacher yang bersangkutan untuk membantu gitu. Kalau misalnya harus ada perlu bantuan untuk debugging misalnya, atau ada yang saya nggak begitu ngerti tentang penjelasan di video-video ini, nah itu gunanya pas pada waktu di kelas Kode Kidul kalian bisa tanya. Oke, ada pertanyaan juga nih ya, terakhir ya dari Mika ya. For the animation project, can we make the background and character by ourselves from another software? Yes, of course, tentu. Itu salah satu nilai kreativitas. Kreativitas pasti juga akan dinilai. Dan untuk sama seperti Scratch, kalian bisa import background, bisa import karakter. Nah, mau gambarnya pakai software lain sih nggak masalah juga. Yang penting kan di save sebagai JPEG atau PNG, itu semua bisa diimport ke dalam PictoBlocks juga. Okay, so what is next? Let's see. Nah, next adalah penjelasan dan demo langsung di dalam PictoBlocks. Ini serahkan ke Mr. Jonathan, silahkan. Oke, ini ada ini juga Mister Dika yang kelewatan. When is the deadline? Ada yang bantu jawab 8 Februari, tapi apa benar tuh? I thought that was the deadline was 22 February. Pertanyaan tentang deadline-nya tuh, Mas. Jadi mungkin kelewatan. When is the deadline of the project? Oke, deadline-nya memang ada update. Deadline-nya tanggal 22 Februari. Jadi sekarang udah diupdate ya, teman-teman Kido. Jadi tanggal 22 Februari. Oke. Mr. share screen sebentar ya. Share screen. Oke, sudah bisa kelihatan. Oke, jadi apa sih PictoBlocks? What is PictoBlocks? PictoBlocks is a graphical programming software similar to Scratch. Jadi ini tuh platform yang mirip sama kayak Scratch. Jadi misalkan mungkin udah pernah pakai Scratch, pasti pakai ini udah bisa juga. Caranya
tinggal drag and drop, dan bloknya juga udah di color coded seperti Scratch, mirip persis sama Scratch. Bedanya apa? Kayak di poin kedua, kita punya more extension and more additional blocks yang berkaitan dengan AI dan machine learning. Kayak ada beberapa contoh tadi udah di video juga ada. Nah, ini free but need an account. Jadi free tapi butuh account. Kalau di Scratch kan kita bisa langsung create walaupun tanpa account, tanpa login kita bisa langsung create. Tapi kalau di sini butuh accountnya. Nah, ini tuh butuh di-download, jadi nggak bisa pakai web base kayak Scratch. Ini mesti di-download dan di-install di Windows, di Mac, atau Linux device. Nah, can be used with compatible hardware such as Microbit, Quarky, dan Arduino. Jadi kalau tadi ada yang bertanya juga mau explore lebih tentang Arduino, Quarky, dan Microbit, itu bisa. Nah, ada option pakai Python coding juga. Mungkin udah beberapa yang udah advance, udah sampai belajar bahasa Python, itu bisa dipakai juga. Tapi kalau buat explore nggak apa-apa, cuma buat yang kompetisi tadi concern ke waktu ya, misalnya. Lebih concern ke waktu aja sih. Oke. Nah, ini Mister sekalian demoin cara downloadnya ya. Jadi download ini kita udah ada linknya, nanti kan dibagikan ini ke kalian, kalian copy aja nih yang paling atas buat PictoBlox-nya. Kalian tinggal buka tab baru atau langsung diklik begini juga bisa sih, langsung diklik begini bisa. Ini bisa kebuka sama aja. Nanti akan kebuka di sini. Nah, ini pilih OS kamu ya, Linux, macOS, Android, iOS. Nah, habis dari situ tinggal pilih versi ininya aja, versi OS-nya. Misalkan di Windows, kita tinggal pilih. Biasa kita lebih sering banyak kan sekarang 64 bit sih, banyak. Tinggal diklik aja, ntar dia ke download. Oke. Tinggal di Ctrl J kalau misalkan kamu pakai ini, kita kebuka download kan nih. Ini Mister semalam udah download ya, udah coba nih di bawah. Ini cancel dulu aja. Bentar. Oke, ini cuma nunggu doang kan? Ini cuma nunggu, kita cancel aja. Nanti tinggal dijalanin yang ini. Ini klik aja. Gitu. Ini kayak biasa, pilih yes. Nah, nanti dia akan kebuka seperti ini. Kalau udah kamu yes, dia akan kebuka seperti ini nih. Kamu tinggal ini aja, tinggal next aja nih. Kamu tinggal install, pilih tempat ininya. Sebentar, Mister bisa ini nggak ya? Soalnya udah. Nah, ini. Kamu tinggal pilih di mana. Atau mau default juga nggak apa-apa. Terus tinggal pencet install. Udah, habis tunggu, dia akan ada pilihannya mau langsung di run atau enggak. Gitu doang. Nah, habis itu kita ke create PictoBlox account. Misalkan kita udah punya PictoBlox-nya ya. Ini jadi kalau sudah terinstall akan muncul ikonnya di desktop di kalian desktop. gitu. Jadi tinggal double klik untuk membukanya. Oke, ini udah mirip banget sama ini kan, Scratch kan. Cuma di sini kita ada sign in nih, kita pilih sign in, terus kita ke register. Nah, student atau teacher. Ini kita contoh ya, kan Mister sebagai student itu. Are you over 16 years old? Nah, ini dijawab sesuai umur saja. Misalkan buat yang di bawah 16 years old, masukin emailnya. Nah, di sini tentunya kalian misalnya belum punya email ya minta tolong sama orang tua ya, menggunakan email orang tua karena nanti ada verifikasi, emailnya harus diverifikasi. Jadi
Setelah orang tua masukkan email, create account, passwordnya diingat-ingat, itu akan menjadi account kalian masing-masing. Nah, ini seperti bikin account biasa ya. Loh. Kok dia tutup sendiri? Nah, misalnya. Masukin email. Oke, tinggal di create my account aja. Nah, ini tinggal dilihat, dicek ke emailnya sebentar ya. Mister stop share dulu. Email kan agak sedikit privacy. Ntar Mister tunjukin sebentar ya. Nah itu makanya kalian butuh email yang bisa diakses oleh orang tua, atau kalian misalnya punya email sendiri juga silakan. Nanti setelah confirm di email, bisa login dengan username dan password yang tadi kalian pilih. Nah, ini Mister bantu share screen lagi. Nanti konfirmasinya tuh seperti ini. Nih. Udah bisa terlihat belum? Ya. Dari Pictoblocks tempedia@tempedia.com nih ya. Pictoblocks, welcome on board to activate. Nih, pencet activate aja. Nah, ini kita udah bisa lihat ya account verified. Nah, ini harusnya udah langsung bisa dipakai. Komplit now aja. Ini masukin aja umur, kan. Email. Ini key-nya optional, jadi nggak usah kamu masukin, submit aja. Nah, udah langsung ke login di sininya. Ini kalau kamu lihat account-nya udah account kamu harusnya. Tuh. Habis itu akses extension Pictoblocks. Nah, akses extension Pictoblocks-nya karena tadi kita udah login, jadi kita udah punya akses buat extension baru machine learning dan AI di bawah sini ya. Nih, di bawah sini bisa sambil digambar ya. Nah, mirip kayak Scratch persis di pojok kiri bawah. Cuma kalau kamu buka yang Scratch punya, dia nggak ada ini extension yang nih face detection, human body detection, machine learning environment. Terus ada yang speech recognition, text recognition. Jadi dia bisa baca, dia bisa dengar. Computer vision, dia bisa lihat juga. Ada object detection. Kita coba salah satu kali ya. Nah, dia lagi download modelnya. Nah, ini jadi ada beberapa blok tambahan nih. Biasanya kan kalau di Scratch kan cuma ini dari motion, look, sound, event, cuma sampai sini doang nih my block, bikin blok sendiri variabel sama my block. Dan kita ada object detection-nya. Ada analyze image dari kamera. Bisa turn on video on stage. Coba pakai. Oh, Mister mesti matiin ini. Kamera zoom-nya harus dimatikan dulu, yes. Nah.
Nah, ini transparansinya juga bisa kita naikin. Jadi semakin tinggi semakin nggak kelihatan harusnya. Tuh. Jadi kamu bisa timpa sama background, misalkan kamu punya background. Nah ini sebentar. Ada ininya, ada project jadinya, Mister kasih lihat dulu aja project jadinya. Ini ada 2 kan, di sini kamu bisa tes juga nih, bisa kamu download sendiri, bisa kamu tes. Mister semalam udah download yang ini nih. Tinggal kamu klik aja, ntar dia kebuka sendiri ininya, Pictoblocks ya. Nah, Kalau yang sebelum-sebelumnya kan Miss tunjukkan tadi contoh video presentasi. Jadi lihat hasil akhir. Nah sekarang yang Mr. Jonathan tunjukkan contoh codingnya juga gitu. Kita kasih contoh link 2 project ini. Nanti ini akan didemokan. Tentunya setelah itu kalian pas nanti sudah install Pictoblocks, kalian juga bisa buka, terus bisa utak-utik ya, bisa utak-utik, bisa mau lihat gitu untuk masing-masing spread itu programmingnya seperti apa, boleh dilihat. Yang ini yang apa, Mr. Jonathan? Face yang detection ini ya, ya Mas? face detection. Oke. Setelah nggak pakai masker. Oh, apa ya? Suaranya udah di-share belum? Kayaknya belum share sound. Oh, belum share sound. Nah, Please wear a face mask. nah. Please wear a face mask. Dia bisa lihat ini kelihatan nggak ya extensionnya? Please Kelihatan, wear a face kelihatan. mask. Nah, itu ada berapa persen? Please wear your face mask Ah. carefully. Thank you for wearing a face mask. Nah, kalau kita buka Ah. setengah dia bisa detect. Nah, semakin benar pakainya persenannya semakin berkurang. Using 4-ply mask. Nah, Please wear a face mask. nggak tahu kalau pakai tangan sama nggak? Please wear a face mask. Nggak kebaca. Please wear a face Pakai mask. tangan nggak kebaca. Please wear a face mask. Oke, ini untuk yang pertama. Please wear a face mask. Kita coba project yang kedua ya. Project yang kedua tentang apa, Mr. Jonathan? Ah, ini kita jadi gerakin hand sanitizer buat bunuh virus. Ini kan ceritanya hand sanitizer kan, botol hand sanitizer. Jadi kita gerakin pakai tangan. Kalau ada yang lewat, soundnya berkurang. Ini kalau kita ubah sedikit, ininya transparansinya kita turunin, kita bisa lihat tangan kita. Nah. Ya. Baik ya. Kita nolin, kita bisa lihat tangan kita. Nah, jadi ini transparansinya ngaruh di situ ya. Kalau 50% nggak bisa. Jadi setengah background, setengah
kamera itu bisa juga. Jadi ntar kalian bisa coba-coba sendiri juga ya di rumah. Nah, habis itu ke submission. Oke, ada pertanyaan dari Mr. dong, tolong Mr. Jonathan tunjukkan juga cara save. Kalau misalnya sudah membuat project, cara save-nya gimana, terus cara membukanya lagi bagaimana. Oke, nge-save-nya kita tinggal ke file aja ya. Kita ke file, terus ini ada save as. Kalau save-nya itu ntar akan jadi link ya. Kalau save as ini kita bisa bentuk, ini saya Mr. ubah dulu ya. Biar agak beda. Bisa kita save as jadi file sb3 seperti Scratch. Nah, misalkan dinamain game 1. Nah, project is save. Nah, ini bisa kita save begini juga bisa. Tapi nggak jadi file sb3, di save ke sini ya doang. Ke account-nya, di save ke account-nya. Nah, untuk yang pengumpulan itu generate file sharing link. Nah, ini yang dikumpulkan ya, Miss. Tinggal di copy aja. Betul, nanti kalau sudah kalian udah selesai bikin projectnya, udah selesai sampai terakhir mau dikumpulkan, itu caranya untuk linknya yang dikirimkan adalah yang ini. Tinggal kamu klik copy link, terus ntar kamu bisa kontrol V dimanapun. Tapi tentunya sebelum itu ya, kayak tadi prosesnya kan bikin dulu, Iya, save, kan mungkin nggak langsung jadi kan. Iya. Kerjain sedikit, di save dulu, nanti besoknya lagi dibuka lagi, dikerjain lagi gitu. Atau mungkin yang bertim, nggak tahu, yang bertim mungkin oper-operan file atau gimana atau. Kalau yang berdua, sarannya sih gunakan aja satu account, jadi mengerjakannya gantian gitu. Tinggal login Ya. di satu account, Login di dipakai account 2 yang komputer. sama. Betul. Lebih baik begitu daripada. Akun ininya, akun PictoBlox-nya, bukan Code 4-nya ya maksudnya. Iya, betul. Nah, terakhir, jadi submission-nya di submit ke ini dulu nih, link yang di sini. Ini buka nih. Kalau diklik, ntar kebuka kayak gini. Jadi ini dikumpulin ke kode Kido dulu, biar kode Kido bantuin kumpulin ke kode 4-nya. Jadi ini ada nama atau tim name, nama peserta 1, nama peserta 2. Kalau yang sendiri langsung ya, Miss? Langsung di sini aja namanya ya, kalau nggak salah. Iya. Ini nama projectnya tentang apa, temanya, ini yang 5 tema tadi. Terus kategori projectnya, apakah AI dan machine learning, games and animation, hardware project, atau storytelling. Nah, ini deskripsi singkat tentang projectnya, maksimal 100 kata. Jadi diceritain aja bikin apa, cerita pendek gitulah tentang project yang dibikin. Nah, ini ada yang tadi nih, untuk generate linknya nih. Link project PictoBlox di copy dari PictoBlox dan di paste. Ini yang tadi ya. Kita file ke generate share link. Di sini mungkin nggak kebaca. Di sini nih file, generate file share link. Tadi udah loading sebentar. Dapat link yang ini. Dan ini cuma valid 30 hari. Jadi pas udah siap dikumpul aja. Nah, ini ada video upload, ada video juga. Videonya itu video presentasi seperti contoh si Bagas ya, misalnya. Ada video presentasinya. Oke. Ada yang kurang. Udah sih. Oke, ini di kolom chat banyak sekali ya pertanyaan dari Kidos. Ini Miss bantu rangkum. Masih ada yang bingung kapan tanggal
submission-nya. Nah, Miss ingatkan lagi, ini save the date-nya ya. Tanggal 22 Februari itu terakhir submission di link Gform yang sudah tadi dipresentasikan oleh Mr. Jonathan. Jadi terakhir itu tanggal 22 Februari. Nah, masih ada waktu kira-kira 1 bulan lagi nih untuk Kido membuat proyeknya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Prabas and Gaston. Untuk urusan backsound, boleh apa tidak jika saya memakai lagu copyright gitu? Mungkin Miss Mila atau Mr. Iya, Jonathan jawab. oke. Tentang yang lagu tadi Miss barusan jawab di chat, tapi Miss ulangi saja ya. Untuk misalnya yang menggunakan lagu, jangan menggunakan yang copyrighted. Kenapa? Karena nanti presentasi kalian itu memang requirement-nya harus diupload ke YouTube. Di YouTube kan memang dari YouTube-nya sendiri kadang-kadang mereka filternya cukup bagus gitu. Kalau ada yang copyrighted song nanti nggak bisa dipost, tidak bisa ditampilkan atau suaranya malah dihilangkan. Jadi hati-hati aja, sebaiknya jangan hindari gitu. Jangan pakai yang copyright. Carilah suara atau musik yang free atau kalian bikin sendiri juga lebih bagus. Oke, terima kasih Miss Mel. Kemudian ini masih ada yang bertanya dari Sal. How can I save project Mr. Joe? Mungkin bisa diulang lagi. Oke. Save Ya. project-nya. Tadi kan asumsinya udah login ya. Kita udah punya account, udah login. Tinggal Coba kesini aja Mr. aja. Jonathan bikin dari baru deh file new gitu ya. Misalnya bikin new project file new. Terus bikin aja dulu apa yang simple gitu. Move forward something. Itu nggak usah di save dulu. Pakai blok yang biasa juga nggak apa-apa. Cuman yang penting menunjukkan gimana sih setelah bikin project, nge-save-nya. Ini ya. Kita ke file, pertama nih ke file. Setelah notat ke file. Habis itu save. Ini ada 2 pilihan, save atau save as. Bisa save as, kalau save as ntar jadinya ini nih file sb3. Nah, ini kamu bisa di search di sini langsung bisa juga tes save tuh kan langsung kebuka. Di sini kamu bisa cari juga kan, tinggal cari open file location gitu. Nah, jadi misalkan kamu nanti mau buka, tinggal file, open. Nah, opennya bisa open from your computer. Ini ada tuh T-Save, ada game 1 yang tadi, Mister bisa open game 1 yang tadi juga. Habis itu atau enggak kita save di account-nya tinggal di sini aja. Project is save. Coba open ya. Sama sih dia jadinya ke komputer juga. Tuh. Yep. Jadi agak berbeda dengan Scratch sih. Memang kalau kalian save project, itu akan ke-save sebagai file di komputer masing-masing. Jadi pastikan pakai komputernya yang sama itu terus ya, karena filenya itu ke-save di desktop, di komputer. Nanti kalau misalnya besok mau buka lagi, yaitu open file, terus pilih file yang kalian kerjakan. Oke, nah untuk submission itu lebih baik melalui link dari Gform yang kita sudah berikan. Jadi nanti hanya upload video melalui Gform tersebut.
dari tim Kokido akan membantu untuk upload di YouTube gitu. Oke. Apakah dari Kido ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Oke. Nih, when you create the account, do age matters? Lebih baik dimasukkan sesuai ya, soalnya kan itu kan buat informasi kompetisinya juga kan. Lebih baik diisi sesuai dengan umur yang umur Kido sendiri gitu. Aha. Kalau yang sudah terlanjur, ya nggak apa-apa sih, itu nggak akan di cross check gitu. Itu lebih ke arah kalau misalnya kalian masih di bawah umur, kan asumsinya memang belum punya email, jadi masih dimasukkan email orang tua, itu saja sih. Ya, so ya. Oke, ini sudah tidak ada yang lagi ingin bertanya. Sudah, oke. Oke, G-form submission di mana akan dikirimkan melalui WhatsApp di grup peserta Codever, dan juga nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp parent masing-masing ya. Yeah, don't worry about the submission. That's still a long time, right? That's still a month. Right now, focus on to come up with an idea. Cari dulu ide project kalian apa kira-kira, terus kemudian explore tadi tutorial-tutorial yang sudah ditujukan linknya. Karena itu butuh waktu. Kalian kan harus coba lihat videonya, terus ikuti, kerjakan di PictoBlocks. Tentunya ya PictoBlocks itu dulu, install dan bikin account ya. Oh, ini mungkin kalau ada waktu sebentar, Miss share satu lagi tuh yang mana tadi? Share yang satu yang kebetulan ini di bagian submission, ini tadi link submissionnya. Yang ini adalah yang pemenang yang tahun 2020. Hello everyone, my name is Ben. I am 10 years old. I'm happy to participate in Codever 2020. The theme is making the world a better place. For me to do so, together we have to preserve and save our nature and everything that is included in it. I chose to make a storytelling about coral reefs. Nah, yang ini dia sebetulnya projectnya sendiri cukup simple tentang storytelling, how to save coral reef. But yang perlu kalian perhatikan juga adalah presentasi ya. Jadi presentasi itu juga cukup dinilai cukup tinggi juga. Jadi pas presentasi pastikan jelas perkenalan namanya siapa, seperti tadi dia perkenalan nama, umur berapa, kemudian judul projectnya apa, kenapa dia pilih project itu termasuk yang dipresentasikan. Nanti, nah setelah itu barusan demokan projectnya, pasti demokan Just projectnya like what I tentunya. mentioned in the project description. Tentunya tunjukkan This project is like coding a yang book. dilakukan, terus nanti didemokan It bagaimana has the prosesnya berjalan. sequence from table of contents, the contents themselves, credits, glossary. But these are the codes for this, right? Ya, contoh. These are the codes for the sense, right? Go with what are coral reefs? What are coral reefs? Coral reefs are often referred as tropical rainforests of the sea. Corals are using text or using speech. I'll choose using speech. Coral reefs are often referred as a... Okay, that's okay for me, but you can try to pronounce the letter correctly. Yeah, that's Thank you. okay. So that's another example of the presentation that yang itu kira-kira 9 menit. Jadi nanti memang presentasinya itu antara 5 sampai 10 menit. Jangan terlalu panjang juga karena nanti
filenya terlalu besar, terus yang tim jurinya juga nanti kalau terlalu panjang videonya mereka akan diskualifikasi malahan. Jadi pastikan antara 5-10 menit, jelaskan tentang perkenalan, temanya apa dan mengapa kalian pilih tema itu, kemudian menjelaskan overview project-nya, dan demonstrasi menunjukkan codingnya, kemudian dijalankan project-nya seperti apa, gimana cara memainkannya, dan sebagainya. Oke? Terima kasih Miss Mel yang sudah memberikan overview mengenai Codever dan juga PictoBlox. Terima kasih juga Mr. Joe yang telah mendemonstrasikan mengenai PictoBlox. Oke, Miss rangkum ya untuk informasi penting dari webinar kali ini, yaitu ada 5 pilihan tema mengenai Codever yang bisa dipilih oleh kiddos. Yang pertama adalah Save the Environment, kedua Strengthen the Health Infrastructure, ketiga Revolution the Agriculture, keempat Automate the Surroundings, and kelima Make Smart Transportation System. Kemudian juga ada hadiah yang menarik untuk pemenang dan juga global winner, kemudian level Indonesia juga akan ada pemenangnya juga. Dan jangan lupa untuk save the date, deadline-nya yaitu submission 22 Februari. Oke. Terima kasih yang sudah join webinar kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bye-bye semuanya. Boleh leave yang sudah. Bye-bye. Bye. Bye, sama-sama. My pleasure. Bye. Oh iya. Oke, Miss N ya, Zoom-nya. Bye-bye.